memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Hari ini kita berubah suasana ya. Biasanya saya mengambil syuting atau mengambil posisi dalam perpus kita, hari ini di dalam ruang kantor ya. Supaya mungkin Bapak Ibu yang sudah lama tidak mengunjungi kantor kita jadi kangen, jadi ingat sama kantor kita ya. Bagaimana kabar kita Bapak Ibu dikasih Tuhan?
Tentunya kita berdoa, kita berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terus setia, taat melayani Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya ingin membagikan satu catatan kecil dari perkuliahan kami ya. Kira-kira hari Kamis minggu lalu saya mengajar di kelas tafsir PL secara online dan kami membahas kitab Rut. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada satu catatan penting yang ingin saya sharekan dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Saya ajak kita semua membuka kitab Rut pasal 1. Rut pasal 1 saya akan bacakan ayat 16 dan ayat 17 dan nanti kita akan masuk ke Rut pasal 3. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan alammu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku akan dihukum. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Kitab Rut ini adalah suatu kitab yang unik Bapak Ibu. Sama dengan kitab Esther di Perjanjian Lama, ini adalah suatu kitab yang boleh dikatakan kitab yang merupakan suatu sisipan. Artinya, kalaupun misalnya kitab ini tidak ada, kitab Esther tidak ada, sebetulnya tidak mengubah gambaran besar apapun dari Perjanjian Lama. Ya, memang fungsinya sangat penting. Misalnya Esther menceritakan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di dalam pembuangan. Kitab Rut ini menceritakan tentang asal muasal lahirnya Raja Daud, ya, seorang raja yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi kalau kita melihat kitab Rut ini lebih banyak bercerita tentang kehidupan pribadi dan keluarga Rut yang notabene mungkin tidak begitu banyak berhubungan dengan sejarah bangsa Israel. Tetapi kenapa kitab Rut ini dimasukkan? Selain dari urusan asal muasal Raja Daud, tentu saja nanti akan kita pelajari pentingnya kita memahami dan kita mempelajari kitab Rut ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca ayat 16 dan 17 yang tadi saya bacakan, ini kita mungkin mendapatkan kesan bahwa Rut ini adalah seorang pahlawan iman. Ya, saya bertanya dengan mahasiswa saya pun, mereka berkata, "Ya, ini pahlawan iman. Seorang yang sungguh-sungguh memilih Tuhan." Nah, gitu ya. Sungguh-sungguh dia rindu untuk menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh dia adalah seorang sosok yang benar-benar, ya boleh dikatakan teladan iman bagi kita semua. Tapi apakah benar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Apakah benar Rut ini adalah seorang teladan iman atau seorang yang imannya boleh kita teladani? Nah, kalau kita membaca hanya di pasal 1 ini, kita mendapat kesan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang perempuan Moab, itu bangsa asing, rela meninggalkan bukan hanya orang tuanya, bukan hanya tanah airnya, tapi meninggalkan Tuhannya. Di ayat 16 kan, "Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku." Wah, nampaknya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita lihat, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari perjalanan kitab Rut pasal 1, 2, 3, 4, kita bisa menemukan hal yang berbeda. Memang dia meninggalkan semua hal ya. Dia meninggalkan keluarganya, bangsanya, bahkan Tuhannya untuk mengikuti Allahnya Naomi, itu Yahweh. Tapi apakah Rut ini benar-benar mengikuti atau benar-benar merupakan seorang yang sungguh-sungguh beriman pada Yahweh dengan setia taat? Kita lihat pasal yang ketiga. Kita singkat saja, lihat pasal ketiga Bapak Ibu ya. Pasal 3 ini menceritakan tentang bagaimana Naomi, ya kita lihat di ayat 1, mengajarkan pada Rut cara mendapatkan Boas. Nah, ya, Boas ini adalah kerabat dari Elimelek, suami Rut, yang juga memiliki tempat pengirikan gandum, ya, punya ladang gandum. Orang kaya di masa itu. Jangan lupa Bapak Ibu, masa itu kekayaan bukan dari deposito bank, bukan dari saham, bukan dari perusahaan. Tapi kekayaan adalah dari seberapa luas kita menguasai tanah, seberapa banyak ternak kita, dan lain sebagainya. Jadi Boas ini adalah kerabat yang kebetulan kaya raya. Ya, dikatakan dia punya pekerja banyak untuk ladangnya ya. Bahkan
eh, banyak sekali orang asing, janda-janda, termasuk Ruth yang mengambil sisa-sisa jelai atau sisa-sisa dari gandum yang dipanen. Memang di zaman Perjanjian Lama, kalau kita punya ladang gandum, ladang anggur, kita nggak boleh panen full, ya, sikat habis, nggak boleh. Harus ada yang disisakan. Nah, itu adalah jatah para janda, orang asing, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, digambarkan dia luar biasa kayanya. Nah, si Ruth ini diajarkan oleh Naomi, ya, bagaimana caranya mendapatkan simpati dari Boaz. Dan itu sangat mengerikan ya kalau kita lihat di ayat 4, pasal 3 ayat 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat dia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca pasal 3 dan pasal 4, mungkin Bapak Ibu saya rasa sudah punya pengetahuan tentang kitab Rut ya. Kita melihat bahwa ini orang diberkati Tuhan. Apapun yang dia lakukan itu merupakan berkat dari Tuhan atau jalan dari Tuhan. Apakah benar Bapak Ibu? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita baca ayat 4 ini, sesungguhnya ini adalah suatu hal yang mengerikan. Kenapa saya sebut mengerikan? Karena Naomi mengajarkan Ruth melakukan hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan atau hukum Taurat. Kita tahu Ruth ini bukan istrinya Boaz. Ruth ini adalah istri atau menantu dari Naomi, anak laki-laki atau suami Ruth ini meninggal. Tapi Naomi mengajarkan dia untuk masuk ke dalam kemah. Si Boaz tidur, singkapkan selimut dari kakinya di 4, berbaringlah di sana. Wah, Bapak yang kasih Tuhan, di dalam mungkin kalau di zaman sekarang ya cuma tidur, singkapkan selimut, ada orang mengatakan ya biasalah orang tidur kan, mungkin di kemah ya, ini bukan di ranjang, mungkin bisa konotasinya bisa jelek, negatif. Tapi ini kan di kemah, ya udahlah dempet-dempetan, ya biarin aja. Tetapi Bapak kasih Tuhan, kalau di zaman Perjanjian Lama itu adalah tindakan yang boleh dikategorikan berzina. Dia bukan pasangannya, tetapi dia masuk ke dalam kemahnya, singkapkan selimut. Meskipun mungkin tidak terjadi apa-apa, tidak melakukan hubungan seksual mungkin, tapi dalam Perjanjian Lama ini bisa dikategorikan berzina. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca di kitab Taurat, kalau kedapatan berzina, laki dan perempuan bisa dilempari batu sampai mati. Jadi ini adalah melanggar firman Tuhan. Tapi mengapa Naomi mengajarkan Ruth melakukan ini? Dan mengapa Ruth melakukan? Nah, inilah menariknya Bapak Ibu ya. Naomi mengajarkan demi kepada Ruth karena memang begitulah kondisi iman bangsa Israel di kala itu. Kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, saya bukakan Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ini adalah ayat terakhir di kitab Hakim-Hakim ya. Persis sebelum kitab Rut ya. Hakim-Hakim 21 ayat 25, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak kasih Tuhan, bagaimanapun kuatnya iman dari Naomi, ternyata dia melakukan hal yang tidak benar. Karena dia melakukan apa yang benar menurut dirinya sendiri, belum tentu benar menurut Tuhan. Dan kalau kita lihat ke perjalanan hidup Naomi, kita tahu ya, suaminya Elimelech itu adalah orang Yahudi dari kota Bethlehem. Tapi ketika kelaparan, dia pergi meninggalkan Israel. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mungkin bisa berdebat, wah namanya orang kelaparan, namanya orang punya musibah ya. Kalau ada jalan keluar ya boleh dong dia pergi keluar gitu ya, keluar negeri, menetap di tanah asing. Yang penting kan mereka bisa bertahan hidup. Nah, kalau di zaman modern kita bisa berpikir demikian Bapak Ibu. Tapi kalau di zaman itu tidak demikian. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan tanah perjanjian, ini konteks bangsa Israel, itu berarti dia meninggalkan janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji dan Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendiami tanah perjanjian, tanah Kanaan, mengusahakannya menjadi berkat dan menjadi berkat bagi semua bangsa lain. Tapi ketika ada kelaparan, mereka melarikan diri. Mereka pergi ke tanah asing, tanah Moab. Dan bukan hanya itu saja, mereka meninggalkan Bethlehem, meninggalkan tanah Kanaan, dan mereka mengizinkan anak laki-lakinya menikah dengan Orpa dan Ruth. Maka itu ada nama Ruth di sini. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin sekali lagi, kalau kita melihat dari zaman atau tahun 2020, wajar saja
menikah dengan bangsa lain, nggak ada masalah kok. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka menikahi orang asing, perempuan asing yang menyembah Allah asing. Dan di zaman Israel itu sangat dilarang. Ya, bukan hanya masalah warisan, bukan hanya masalah tanah perjanjian, tapi juga masalah iman pada Tuhan. Mereka tidak boleh menikah dengan perempuan asing. Bapak Ibu bisa pelajari di kitab Taurat. Tapi mengapa dilakukan? Nah, itulah bukti bahwa bangsa Israel ketika itu sungguh-sungguh tidak punya iman yang benar pada Tuhan. Mereka mungkin menyembah Tuhan, menyembah Yahweh, tapi imannya jauh dari Tuhan. Dan makanya Naomi bisa mengajarkan hal yang mungkin bagi budaya zaman itu yang ada masalah. Budaya zaman sekarang pun mungkin banyak orang yang nggak masalah, ya kan? Kalau ya udahlah, itu urusan anak muda dan sebagainya. Nggak bisa Bapak Ibu, ketika kita tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, iman kita dipertanyakan. Kita mengaku beriman pada Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Itulah yang terjadi pada diri Naomi. Dan demikian pula Ruth. Mengapa Ruth menjalankan apa yang dikatakan Naomi? Ya karena memang dia belum punya iman yang benar pada Yahweh. Ingat, dia adalah orang Moab dengan tradisi, dengan Allah, dengan penyembahan Allah yang berbeda dengan Yahweh. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka itu kita jangan serta-merta menjadikan Ruth ini sebagai pahlawan iman. Jangan serta-merta menjadikan semua tokoh perjanjian lama maupun perjanjian baru sebagai pahlawan iman. Kenapa? Karena itulah Tuhan mengajarkan kita dalam Alkitab. Siapapun tokohnya, mau Paulus, mau Daud, mau Salomo, mau Yesaya, mau Yeremia, mereka adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Maka jangan kita jadikan mereka suatu teladan idola gitu ya. Tapi biarlah Tuhan Yesus saja yang menjadi teladan kita. Itu bagian pertama Bapak Ibu ya. Bahwa kita jangan mengidolakan manusia, termasuk pendeta, termasuk majelis, termasuk siapapun juga. Mungkin pendeta Stephen Tong, mungkin pendeta Gilbert, siapapun. Bukan itu yang utama. Karena mereka manusia yang bisa jatuh dalam dosa, dan mereka bisa menjadi manusia yang melawan firman Tuhan. Nah, zaman ini banyak orang Kristen lumayan aneh ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan dihina, Yesus dihina, dia akan mengatakan ya kita urusan Tuhan lah itu dengan mereka. Ya, itu urusan Tuhan dengan mereka, biarlah Tuhan yang berhadapan dengan mereka. Tapi kalau pendeta dihina, apalagi pendeta idola kita, wah, ya kalau Bapak Ibu melihat ya, langsung, jangan menghakimi, kamu berani siapa berani menghakimi hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, ini contoh pemujaan pada manusia yang tidak benar. Ya, memuja manusia tidak pernah benar, Bapak Ibu. Termasuk dengan Ruth. Ruth ini bukanlah tokoh yang sempurna. Bahkan ketika dia diajarkan oleh Naomi hal yang tidak benar, ya dia melakukan karena memang mungkin dia tidak tahu atau belum banyak tahu mengenai kitab Taurat. Tapi itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untung ya Tuhan masih memberikan pengampunan, masih memberikan anugerah melalui apa yang dilakukan Boas. Kalau misalnya Boas kala itu jahat, dia bisa mengadukan Ruth. Ya, dia nggak mau kena hukum, dia mengadukan Ruth dan Ruth bisa dihukum mati. Tapi kalau kita baca di pasal 4, dia mengusahakan supaya Ruth bisa menjadi istrinya, dengan demikian melanjutkan garis keturunan dari Elimelek. Dan pada akhirnya lahirlah Raja Daud, dan pada akhirnya dari keturunan mereka akan lahirlah Yesus Kristus yang akan menjadi penebus kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah cerita dari kitab Ruth. Dan apa yang dapat kita pelajari selain poin pertama tadi bahwa kita tak boleh memuja manusia, poin kedua kita adalah kita melihat kalau bangsa Israel membaca kitab ini, mungkin mereka akan merasa terpukul. Kenapa? Karena kitab ini mengajarkan bahwa sesungguhnya iman mereka dan iman Ruth itu sebenarnya sama saja. Apa itu kesamaannya? Sama-sama tidak mengerti kebenaran Tuhan. Wah, sama-sama tidak mengerti kebenaran Tuhan. Kalau Ruth adalah orang asing, ya memang wajarlah kalau dia tidak mengerti kebenaran Tuhan. Dia kan bukan dari kecil diajarkan kitab Taurat, bukan dari kecil diajarkan tentang Yahweh. Tapi bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Mereka tahu sejarah mereka mulai dari pembentukannya dari keturunan Abraham sampai Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, masukkan ke dalam tanah Kanaan, mereka tahu semua. Dan dari kecil mereka dididik dengan agama, dididik dengan pelajaran dengan Taurat yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tetapi seperti kitab Hakim-Hakim yang tadi saya bacakan dan seperti yang sudah kita uraikan di kitab Ruth,
mereka ternyata hanya beriman di mulut saja, hanya beriman dalam pengetahuannya saja. Mereka tahu siapa tuh Yahweh, mereka tahu aturan-aturannya, tetapi mereka tetap melakukan apa yang benar menurut mereka sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam gereja pun mungkin kita termasuk orang-orang demikian. Kita tahu tentang Tuhan, kita tahu kebenaran Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana melakukan yang benar di mata Tuhan. Sebaliknya, kita melakukan apa yang benar di mata kita. Kenapa? Karena kita masih menjadi pusat dari agama kita, menjadi pusat dari iman kita. Iman kita dapat kita jalankan kalau itu menguntungkan. Kita beriman pada Tuhan kalau Tuhan menguntungkan kita. Mungkin saudara dan saya melakukan hal yang sama. Mungkin kita sungguh-sungguh pada Tuhan kalau kita butuh sesuatu saja. Tapi kalau apa yang mau kita lakukan itu merugikan diri kita, mungkin kita melakukan apa yang baik menurut kita, bukan menurut Tuhan. Maka kasih Tuhan, itulah hal yang paling penting yang harus kita sadari bersama. Biar kiranya dalam mengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti hukum Taurat, mengikuti ajaran Tuhan, ya. Hukum Taurat tidak semuanya hilang Bapak Ibu, ya. Memang sunat tidak usah dilakukan. Apalagi mungkin persepuluhan pun kita melakukan dengan cara yang berbeda. Kita tidak usah mempersembahkan korban bakaran. Tapi dalam kitab Taurat ada juga ajaran yang masih berlaku. Misalnya 10 perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari hukum Taurat, dan itu masih berlaku di zaman kita. Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu, itu adalah hukum Taurat, ada di kitab Ulangan Bapak Ibu. Nah, itu harus kita lakukan juga. Bukan karena kita mau atau kita butuh atau menguntungkan kita, tapi karena itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang Israel melakukan apa yang benar di mata mereka. Sama seperti Rut. Bedanya, Rut itu orang asing, wajar kalau dia melakukan. Tapi orang Israel, Naomi melakukan, wah itu sangat tidak wajar. Itu hal kedua Bapak Ibu. Dan hal terakhir, hal ketiga, apa yang beda antara Rut dengan bangsa Israel? Bedanya adalah Rut memiliki satu kerinduan untuk bertumbuh dalam imannya. Sementara bangsa Israel banyak yang belum memiliki kesadaran untuk bertumbuh dalam iman yang benar pada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada perbedaan jauh antara mengetahui dengan melakukan. Kita semua tahu lah, ya. Teori semua dapat kita pelajari, tapi belum tentu bisa kita praktekkan dengan benar. Saya bisa belajar banyak hal tentang berenang Bapak Ibu, ya, dari di YouTube segala macam. Tapi sampai sekarang saya nggak bisa berenang Bapak Ibu, karena saya tidak pernah mempraktekkan apa yang saya tahu. Saya bisa belajar banyak tentang ilmu komputer, tapi banyak hal yang saya tidak tahu. Kenapa? Karena saya tidak mau praktekkan. Saya tahu banyak teori tentang musik, tapi memang saya tidak mau lakukan. Maka saya belum bisa menjadi pemusik yang handal. Demikian pula firman Tuhan. Kita mungkin tahu banyak hal, tahu tentang mengasihi, tahu tentang kebenaran Tuhan, dosa ini, dosa itu. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya kita nggak akan bisa bertumbuh dalam iman. Maka itu 2 Petrus 3:18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan iman pada Yesus Kristus. Kasih karunia dan iman, pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang terus bertumbuh, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Malah mungkin kita mengalami kemunduran iman Bapak Ibu, ya, karena kita tidak lagi bersekutu, kita jauh-jauhan, mungkin online kita juga bolong-bolong. Akhirnya bukan semakin baik, justru kita semakin jauh dari Tuhan, dan kita semakin tidak bertumbuh. Semakin jauh, semakin melakukan apa yang benar menurut kehendak kita sendiri. Rut mau bertumbuh. Dia yang tadinya tidak mengenal Yahweh, dengan janjinya yang di pasal 1 tadi, Allahmu lah Allahku, dia bertumbuh. Dia mau benar-benar mengenal Yahweh, dan dia mau beriman pada Yahweh. Maka akhirnya Tuhan pakai dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud, dan nantinya menjadi nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula di Perjanjian Baru Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat misalnya Rasul Petrus. Tadinya dia yang pernah menentang, bahkan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi akhirnya Tuhan pakai menjadi berkat. Tuhan pakai menjadi salah satu bapak gereja, menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula.
Maka itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh pada Tuhan, ketika kita mau bertumbuh, bukan hanya bertumbuh dalam pengetahuan, tapi bertumbuh dalam praktik iman kita, maka Tuhan pun berkenan memakai kita semua. Maka mari melalui kitab Rut, kisah Rut dan orang Israel ini kita belajar untuk terus bergerak maju, untuk terus melangkahkan kaki kita dalam perjalanan iman yang benar. Mari kita sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi ini kami boleh belajar tentang Rut dan orang Israel, di mana kami belajar Rut adalah orang asing, namun dia mau bertumbuh dalam iman pada Tuhan meskipun dia belum sempurna, tapi dia mau belajar. Dan akhirnya kami melihat bahwa Tuhan mengangkat dia lebih tinggi daripada orang-orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Ketika mereka mengaku umat pilihan tapi mereka tidak mau bertumbuh, maka mereka tetap berada dalam kondisi yang begitu-begitu saja. Mereka tetap menjadi bangsa yang munafik, bangsa yang mulutnya memuliakan Yahweh tetapi hidupnya adalah menurut apa yang benar di mata mereka sendiri. Tapi kami belajar seperti Rut, dia adalah orang asing yang mungkin tidak sempurna dalam iman, tapi dia mau bertumbuh dan akhirnya Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau berkati kami semua. Kami boleh menjalankan firman ini, kami mau bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami dalam pekerjaan-Mu yang mulia. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa untuk semua pendengar, baik itu jemaat GKI Pekanbaru, simpatisan maupun jemaat lainnya. Kiranya Tuhan berkati mereka, biar terus Tuhan yang menyertai hidup mereka, menumbuhkan iman mereka, dan lembutkan hati kami semua biar kami mau bertumbuh dalam Tuhan. Kami berdoa, Engkau kiranya persiapkan kami untuk boleh melayani Engkau dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit, ringankanlah penyakit mereka, sertailah mereka, kuatkan iman mereka, biar mereka boleh sungguh-sungguh bersandar, beriman pada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Di antara kami, jika ada yang punya masalah dalam ekonomi, terutama yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan kasihanilah kami, biarlah firman-Mu, janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak akan membuat kami kelaparan. Biarlah itu boleh terjadi. Kiranya kami bersandar pada Tuhan, beri kami hikmat untuk boleh mencari rezeki yang memang Tuhan berikan pada kami. Jadi kalau kami ada yang mengalami masalah-masalah lainnya yang sulit untuk disampaikan, Tuhan yang kiranya mendengarkan doa-doa kami, berikan kami hati untuk boleh berserah, bersandar pada Tuhan, mencari solusi yang memang Tuhan kehendaki, bukan menurut kehendak kami, menurut apa yang benar di mata kami, tapi menurut Engkau Tuhan. Berkati kami semua, kami berdoa kiranya Tuhan terus tolong pimpin kami, biar hidup kami yang sementara ini boleh memuliakan Tuhan, sama seperti Rut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu untuk mengirimkan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama. Ya, saya lihat bahkan boleh dikatakan nyaris tidak ada yang mengirimkan pokok doa ataupun informasi-informasi lainnya mengenai sesama anggota jemaat ataupun anak-anak Tuhan ataupun orang-orang yang memang dalam kesulitan. Mari Bapak Ibu boleh mengirimkan WhatsApp kepada Bu Suci ataupun pada majelis gereja hamba Tuhan, pengurus, fasilitator kakak, biarlah semua boleh bekerja sama dan boleh kita saling mendukung dalam masa-masa yang sulit ini. Dan kami undang Bapak Ibu untuk mengikuti Instagram kami, akun Instagram kami. Di sana setiap Jumat nanti akan ada konten-konten menarik yang boleh disimak untuk boleh menguatkan iman kita, boleh membuat kita bersekutu kembali. Meskipun kita sedang dalam keadaan yang masih belum boleh berkumpul ramai-ramai, tapi biarlah melalui persekutuan online ini kita boleh didekatkan kembali. Nah, kami tunggu di channel Instagram GKI PKU, maupun teruslah setia menyaksikan Sapa Sahabat Kristus di channel YouTube kita ataupun kegiatan-kegiatan lain. Dan jangan lupa setiap minggu pasti akan ada ibadah, baik itu ibadah umum maupun ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, mari kita sama-sama setia
dan kita sama-sama saling mendukung bersama-sama, dan dengan penyertaan Tuhan kita mampu untuk melewati masa-masa krisis ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia